Pertarungan sengit bakal segera tersaji di laga pertama putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bakal mempertemukan sang tuan rumah Arab Saudi ditantang tamunya yaitu Timnas Indonesia. Pertandingan ini bakal digelar di King Abdullah Sport City, yakni pada hari Kamis 9 Oktober 2025 ini. Laga ini pastinya bakal berjalan sengit dan menarik. Pasalnya kedua negara sama-sama mengincar kemenangan demi asa mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia yang di pertandingan ini bertindak sebagai tim tamu, mereka harus tampil habis-habisan di laga ini. Kemenangan merupakan harga mati bagi Jaites dan kolega agar mimpi bermain di Piala Dunia segera tercapai. Meski tidak mudah dikarenakan di laga ini Timnas Indonesia bermain di kandang lawan yang pastinya bakal didukung penuh oleh ribuan supporter mereka, namun Patrick Kluivert selaku pelatih Timnas Indonesia optimis kalau pasukannya mampu menuntaskan perlawanan tuan rumah di hadapan pendukungnya sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa para pemain yang bermain di Super League atau Liga 1 mereka sudah berada di Arab Saudi. Adapun beberapa pemain yang bermain di Eropa dikabarkan akan menyusul pada 6 Oktober mendatang. Patrick Kluivert selaku pelatih Timnas Indonesia harus menyiapkan taktik dan strategi yang apik agar bisa tampil maksimal di laga melawan tuan rumah ini. Beberapa kesalahan yang dilakukan di laga-laga sebelumnya harus segera dievaluasi agar bisa lebih fokus di pertandingan selanjutnya nanti. Lalu bagaimanakah Patrick Kluivert dan Alex Pastur meracik strateginya di laga pertama melawan tuan rumah ini? Dan berikut ini merupakan prediksi formasi line up Timnas Indonesia versus Timnas Arab Saudi di laga perdana putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sektor penjaga gawang akan ditempati oleh Martin Paes. Emil Audero sudah dipastikan bakal absen karena mengalami cedera. Hal tersebut dikonfirmasi oleh sang pelatih Patrick Kluivert bahwa pemain keturunan Mataram itu batal memperkuat Merah Putih di ron 4. Tentunya ini akan menjadi kesempatan bagi Martin Paes untuk kembali membuktikan kemampuannya di ron keempat ini. Seperti yang kita ketahui, Martin Paes selalu tampil ciamik ketika berhadapan dengan tim dari Timur Tengah. Penyelamatan krusial sering dilakukan oleh pemain berusia 27 tahun itu. Tidak hanya mempunyai refleks yang sangat baik, namun Martin Paes juga mempunyai ketenangan serta kejelian dalam mengantisipasi berbagai tendangan keras dari lawan. Maka tak heran jika pemain keturunan Kediri ini akan kembali menjadi andalan di putaran keempat nanti. Sementara di sektor lini pertahanan, 4 bek sejajar yakni Jaites, Rizky Ridho, Kevin Dix, dan Calvin Verdong akan mengawal Emil Audero dari serangan pemain lawan. Jaites akan tampil sebagai kapten tim dan akan mengatur permainan Garuda dari lini belakang. Dengan postur yang tinggi, ia dapat diandalkan ketika melakoni duel-duel udara. Selain itu, pemain asal Sassuolo ini dikenal mempunyai ketenangan dalam menguasai bola dan membangun serangan dari belakang. Dengan pengalaman bermain di Serie A, ia sudah terbiasa dalam menghadapi tekanan dari para pemain bintang. Selain itu, Jaites juga mempunyai naluri mencetak gol dari bola mati, sesuatu kelebihan yang menjadi nilai tambahan bagi sebuah tim. Sedangkan Rizky Ridho, kita sudah mengetahui kemampuan pemain berusia 23 tahun ini. Meski hanya bermain di Liga 1, namun Rizky Ridho menunjukkan kualitasnya meski persaingan di posisi ini terbilang cukup ketat. Ketenangan dan kedewasaan dalam mengambil keputusan, Rizky Ridho layak menjadi rekan ideal Jaites di benteng terakhir pertahanan Garuda. Sedangkan Calvin Verdong, kita sudah mengetahui kemampuan pemain yang satu ini, tenang serta lugas dan tak kenal lelah dalam menjaga pertahanan, sesuatu yang ditampilkan oleh pemain berusia 28 tahun ini. Meski mempunyai tubuh yang tidak terlalu tinggi seperti pemain lainnya, namun Calvin Verdong tidak kesulitan ketika berduel dengan para pemain yang bertubuh tinggi. Selain itu, Calvin Verdong juga tidak hanya kuat dalam menjaga pertahanan, namun ia juga terlihat kerap kali membantu penyerangan dan memberikan umpan yang akurat kepada rekan yang berada di lini depan. Adapun Kevin Dix akan menawarkan kombinasi bertahan dan menyerang.
Ia mempunyai kecepatan dalam menutup ruang dan mempunyai fisik yang kuat sehingga lawan sulit untuk melewatinya. Dalam waktu menyerang, Cavendish kerap kali memberikan umpan silang yang akurat yang dapat membahayakan pertahanan lawan. Kombinasi antara kecepatan dan kekuatan fisik yang dimiliki menjadi kombinasi yang seimbang kapan waktu yang tepat untuk bertahan dan waktu menyerang. Selain itu, Cavendish cerdas dalam menjaga posisinya, memastikan sisi kanan tetap aman ketika ada serangan balik. Mentalitas bermain di Eropa menjadi Cavendish pemain yang konsisten dalam skuad merah putih. Sementara di sektor lini tengah akan diisi 3 nama, yakni Ricky Cambuaya, Joy Pelupessy, dan Tom Haye. Joy Pelupessy dan Ricky Cambuaya akan menjadi pemain jangkar dan menjadi perusak permainan lawan sebelum masuk ke pertahanan Garuda. Ia akan menjadi otak permainan Garuda di lini tengah. Joy Pelupessy dinilai pemain yang sangat disiplin dalam merebut bola dan tangguh dalam melakoni duel fisik. Adapun Ricky Cambuaya akan menjadi rekan Joy Pelupessy untuk mengimbangi permainan baik waktu menyerang maupun bertahan. Adapun Tom Haye akan lebih bermain ke depan untuk mengkreasi permainan dan memberikan umpan akurat kepada rekan yang berada di lini depan. Selain itu, Tom Haye juga dinilai jeli dalam melihat situasi terutama dalam melakukan skema serangan balik. Ia tahu kapan mempercepat atau memperlambat permainan dalam situasi tertentu. Sedangkan di posisi penyerang akan mengkombinasikan 3 pemain andalan, yakni Emiliano Jonathan sebagai winger kanan, sedangkan Ragnar Oratmangun akan menjadi andalan sebagai winger kiri. Ragnar Oratmangun akan kembali menjadi andalan setelah sempat absen di beberapa pertandingan bersama skuad Garuda. Kita sudah mengetahui pemain ini mempunyai kecepatan dan kelincahan sebagai senjata utama di sisi kiri penyerangan. Ia kerap melakukan tusukan langsung ke jantung pertahanan lawan yang membuat bek lawan harus ekstra keras dalam melakukan hadangan. Selain itu, Ragnar juga kerap turun membantu pertahanan sehingga sulit ditebak untuk memvariasi permainan ketika melakukan serangan. Bersama skuad Merah Putih, Ragnar Oratmangun sudah menciptakan 2 gol, yakni saat melawan Arab Saudi dan saat melawan Bahrain. Adapun Emiliano Jonathan akan ditempati di sisi penyerang kanan. Ia akan bermain kompetitif dan mencari ruang sebelum melakukan umpan atau melakukan keputusan. Selain itu, Emiliano Jonathan juga dikenal mempunyai finishing yang akurat meski berposisi sebagai winger. Aksinya di 2 laga debutnya saat melawan China Taipei dan melawan Lebanon membuktikan Emiliano mempunyai kualitas permainan yang sangat baik. Tidak hanya itu saja, Emiliano Jonathan dinilai mempunyai permainan yang mirip dengan legenda Belanda yaitu Arjen Robben. Membawa bola dan tusukan lalu melakukan tendangan yang 85% berbuah gol. Adapun di posisi ujung tombak akan diisi oleh Romini. Sempat absen karena mengalami cedera dan diragukan bakal tampil di putaran keempat melawan Arab Saudi dan melawan timnas Irak. Oleh Romini dipastikan akan menjadi andalan di lini depan setelah namanya masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert. Sebagai ujung tombak, oleh Romini menjadi tumpuan utama dalam menciptakan sebuah gol. Ia memiliki predator dan selalu berada di posisi yang tepat untuk menyambar peluang. Kekuatan fisik dan kecerdasan dalam mencari ruang sangat sulit untuk dijaga oleh para pemain lawan. Selain itu, pemain asal Oxford United ini mempunyai ketenangan serta kepiawaian saat berhadapan dengan kiper lawan. Saat ini oleh Romini sudah melesakkan 3 gol bagi skuad Merah Putih. Kembalinya oleh Romini ini diharapkan menjadi solusi bagi lini depan Garuda yang kita ketahui tampil tumpul saat melakoni uji coba saat melawan Lebanon beberapa waktu lalu. Itulah prediksi formasi line up timnas Indonesia senior di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semoga di 2 laga tersebut timnas Indonesia bisa tampil maksimal dan meraih kemenangan agar mimpi bermain di Piala Dunia untuk pertama kalinya segera tercapai.